Baik, saya Kensus Sagai dengan NIM 2102 110600075. Jadi saya akan mempresentasikan materi pengenalan perangkat lunak dari mata kuliah PTI. Nah, di sini kita masuk ke definisi perangkat lunak. Di sini perangkat lunak atau software adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Menurut Roger, perangkat lunak yaitu sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi di mana di dalamnya termasuk program, dokumen, dan data. Nah, menurut Melvin, perangkat lunak yaitu suatu program yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Di sini fungsi perangkat lunak yaitu untuk mengatur input atau output dari komputer, lalu menyediakan dan mengatur serta memerintah hardware agar dapat berjalan dengan baik, menjalankan perintah tertentu pada sebuah sistem, dan mengatur dan membuat pekerjaan agar lebih efisien. Di sini ada klasifikasi perangkat lunak. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan fungsinya, yaitu ada perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Sedangkan berdasarkan cara mendapatkan dan hak pemakaian itu ada perangkat lunak komersial, perangkat lunak domain publik, shareware, freeware, dan rentalware. Di sini ada perangkat lunak aplikasi. Ada dua macam tipe perangkat lunak aplikasi. Yang pertama ada custom aplikasi software dan package aplikasi software. Dan perangkat lunak aplikasi paket di sini ada entertainment software, education software, home software, productivity software, dan specialty software. Dan untuk perangkat lunak sistem itu program yang digunakan untuk mengontrol sumber dari komputer seperti CPU, peranti penyimpanan, peranti masukan, dan peranti keluaran. Kedudukan program ini adalah sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Contohnya ada sistem operasi Windows, Linux, dan Mac. Contohnya ada MIOB yang bersifat komersial dan diproduksi oleh MYOB INC. Lalu ada BSAP atau sistem aplikasi and product yang bersifat komersial dan diproduksi oleh SAP. Nah, selanjutnya ada contoh dari perangkat lunak domain publik atau public domain software itu ada Apache dan MySQL. Soalnya ada shareware. Shareware mengizinkan siapapun untuk merestribusikan salinannya. Tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi, membatasi penggunaan dengan mengurangi fitur-fitur tertentu atau membatasi masa penggunaannya selama jangka waktu tertentu. Ada beberapa istilah yang sering dijumpai seperti demo atau trial, beta, stable, and release. Nah, contoh software shareware pada umumnya adalah program antivirus atau dan software gratis seperti Internet Download Manager, Turnip Utilities, WinRAR, dan lain-lain. Nah, sedangkan freeware ini dibagikan secara cuma-cuma atau gratis tanpa mewajibkan pengguna untuk membeli software tersebut. Software yang termasuk dalam freeware antara lain seperti browser, Mozilla Firefox, Opera, CCleaner, Madaf, WinRAR, dan lain-lain. Sedangkan rentalware dapat digunakan oleh perorangan atau institusi dengan cara menyewa, biasanya per tahun. Contoh perangkat lunak rentalware biasanya jenis software yang penggunaannya hanya dalam jangka waktu tertentu dan tidak permanen. Misalnya dalam menyelesaikan suatu proyek yang tidak permanen, jadi apabila proyek yang dikerjakan telah selesai, maka perangkat lunak tidak lagi digunakan dan masa penyewaan pun habis. Software open source yang hampir sama dengan software freeware. Pada software open source, pihak pembuat atau developer turut menyediakan source code atau keseluruhan bahasa pemrograman yang menciptakan software tersebut hingga berjalan. Nah, saya jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama adalah sistem operasi, program aplikasi, bahasa pemrograman, dan program bantu. Lalu kita masuk ke konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Di sini topik yang akan kita bahas itu adalah konsep dasar RPL, lalu pengamanan perangkat lunak secara profesional, lalu ada etika dalam rekayasa perangkat lunak. Yang pertama kita masuk ke definisi perangkat lunak. Menurut IEE tahun 1993, perangkat lunak adalah program komputer, prosedur, aturan, dan dokumentasi yang berkaitan serta data yang berhubungan dengan operasi suatu sistem komputer. Nah, rekayasa perangkat lunak adalah
penerapan pendekatan yang sistematis, disiplin, dan dapat diukur terhadap pengembangan, operasi, dan pemeliharaan perangkat lunak, dan studi tentang pendekatan-pendekatan tersebut yaitu penerapan teknik atau rekayasa terhadap perangkat lunak. Itu menurut IEEE. Sedangkan menurut Sommerfeld, RPL adalah disiplin rekayasa yang berkaitan dengan semua aspek produksi perangkat lunak, dari tahap awal spesifikasi sistem sampai dengan pemeliharaan sistem ketika sistem mulai digunakan. Lalu ada menurut Wikipedia, RPL adalah pendekatan sistematis terhadap analisis perancangan, penilaian, implementasi, pengujian, pemeliharaan, dan rekayasa perangkat lunak dengan menerapkan prinsip-prinsip rekayasa untuk perangkat lunak. Dan menurut literatur tentang ilmu rekayasa, RPL adalah aplikasi teknik yang diperuntukkan bagi perangkat lunak karena ilmu ini mengintegrasikan ilmu-ilmu matematika, ilmu komputer, dan praktik-praktik yang berasal dari ilmu rekayasa atau ilmu teknik. Nah, pengembangan perangkat lunak skala besar tidak mungkin dapat dikerjakan oleh satu orang. Diperlukan kerja tim yang baik agar pengembangan dapat berjalan sesuai rencana. Untuk itu diperlukan teknik-teknik rekayasa untuk pengembangan perangkat lunak. RPL belum tentu diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak secara kecil, namun sudah mulai diperlukan untuk pengembangan skala medium. RPL diperlukan pada pengembangan perangkat lunak skala besar dan medium. RPL diperlukan ketika pengembangan perangkat lunak tidak dapat dikerjakan hanya dengan cara-cara tradisional, ketika pengembangan perangkat lunak memerlukan teknik-teknik rekayasa agar produk perangkat lunak yang dihasilkan sesuai target yang direncanakan. Nah, teknik-teknik rekayasa yang diterapkan pada pengembangan perangkat lunak secara garis besar meliputi tahapan spesifikasi PL, pengembangan PL, validasi PL, dan evolusi PL. Uh, Software engineering itu tidak sama dengan software development. Nah, di sini cakupan RPL, disiplin ilmu dasar RPL terbagi atas tiga ranah utama. Yang pertama ada proses, produk, dan manajemen. Nah, proses yaitu semua aspek teknis yang diperlukan untuk membangun PL dari tahap paling awal sampai tahap paling akhir. Sedangkan produk, hasil yaitu hasil proses rekayasa yang diterapkan untuk membangun PL berupa produk PL yang siap digunakan oleh pengguna. Sedangkan manajemen itu pengelolaan atau aspek manajemen yang diperlukan ketika membangun PL. Biasanya dalam bentuk proyek PL terdiri atas manajemen biaya, waktu, orang, risiko, dan lain-lain. Lalu ada proses perangkat lunak. Proses perangkat lunak ini adalah sekumpulan aktivitas yang saling berkaitan di dalam sebuah produksi perangkat lunak. Aktivitas bisa berbentuk pengembangan perangkat lunak, memodifikasi sistem yang ada, atau menggabungkan beberapa komponen-komponen. Ada aktivitas fundamental dalam RPL. Terdapat 4 aktivitas fundamental dalam RPL. Yang pertama ada spesifikasi perangkat lunak, lalu ada perancangan dan implementasi perangkat lunak, lalu ada validasi dan evolusi perangkat lunak. Nah, di sini deskripsi proses perangkat lunak. Setiap proses dapat memiliki deskripsi yang terdiri dari produk, yaitu keluaran dari sebuah proses. Sebagai contoh, model arsitektur PL merupakan keluaran dari aktivitas perancangan PL. Lalu ada peranan. Setiap orang yang terlibat di dalam proses memiliki peranan yang spesifik. Sebagai contoh, manajer proyek, programmer, tester, dan lain-lain. Lalu ada precondition dan postcondition yang merupakan kondisi-kondisi yang harus terpenuhi sebelum dan sesudah sebuah proses dijalankan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.